Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bersama saya Zakiatul Maghfirah. Pastikan kamu sudah mempersiapkan diri dan telah berdoa sebelum memulai aktivitas belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis dan menyebutkan jenis protista mirip hewan berdasarkan ciri-cirinya melalui pengamatan. Peserta didik juga mampu memahami peranan protista mirip hewan yang diamatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, kita akan mengamati suatu organisme protista dan menganalisis ciri-cirinya. Kemudian, menentukan organisme tersebut tergolong ke dalam protista jenis apa, serta bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh, coba perhatikan ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat seperti pada gambar ini? Biasanya, kalian dapat menemukan seperti pada gambar ini di mana? Yap, di aliran air yang alirannya mengalir dengan lambat. Kemudian ada beberapa sisa-sisa zat makanan di situ yang membusuk. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu protista, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana klasifikasinya, serta bagaimana perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita memahami beberapa hal tersebut, maka pada pertemuan ini kita coba amati keberadaan protista yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, menganalisis jenisnya berdasarkan ciri-cirinya. Namun, sebelum melakukan pengamatan, mari kita ingat kembali secara ringkas mengenai ciri umum protista dan protista mirip hewan. Bahwa protista merupakan organisme eukariotik pertama yang paling sederhana. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri umum protista yang pertama merupakan eukariotik. Jadi, selnya memiliki membran inti. Nah, dapat kita lihat pada gambar, merupakan salah satu contoh protista Euglena viridis, di mana tampak membran inti yang jelas. Ciri selanjutnya, umumnya protista ini bersifat uniseluler. Pada gambar dapat kita lihat contoh protista uniseluler. Sedangkan pada beberapa protista ada yang bersifat multiseluler, contohnya alga. Namun tetap ya, sebagian besar protista adalah uniseluler. Protista memiliki kemiripan dengan kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Nah, mungkin kalian mengira bahwa gambar ini merupakan salah satu fungi atau jamur. Nah, namun organisme ini adalah organisme yang masih dalam golongan protista yang dikatakan sebagai protista mirip jamur. Ada pula organisme yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan karena memiliki klorofil seperti halnya tumbuhan sehingga dikatakan protista mirip tumbuhan. Sedangkan yang satu ini memiliki kemiripan dengan organisme kingdom Animalia, di mana organisme ini memiliki alat gerak sehingga dapat bergerak aktif. Nah, dikatakan protista sebagai makhluk peralihan. Ketiga kelompok tersebut dikatakan sebagai makhluk peralihan karena memiliki kemiripan dengan kingdom fungi, plantae maupun animalia. Namun, ketiga contoh ini belum bisa digolongkan dalam kelompok fungi sejati atau plantae sejati maupun animalia sejati, karena ada beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh kelompok ini. Nah, secara umum, ahli membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Nah, protista dalam hal ini sebenarnya merupakan sistem klasifikasi 5 kingdom yang ditemukan oleh Robert Hitter. Namun, dalam penelitian lebih lanjut dan sampai sekarang, peneliti mengungkapkan bahwa ada yang mengatakan bahwa protista ini tidak lagi disebut sebagai kingdom,
sehingga protista merupakan penggolongan informal yang memudahkan untuk menyebut dan mempelajarinya. Protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa digolongkan menjadi 4 filum yang didasarkan dari alat geraknya. Yang pertama, Flagellata memiliki flagel sebagai alat geraknya. Kemudian Ciliata memiliki cilia sebagai alat gerak. Strukturnya lebih pendek dari flagel dan lebih banyak. Kemudian Rhizopoda memiliki alat gerak berupa pseudopoda atau kaki semu. Organisme golongan ini yang terkenal ialah amoeba yang juga memiliki bentuk sel yang tidak tetap. Sedangkan pada sporozoa tidak memiliki alat gerak, berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil, dan makanan diserap langsung dari host pest-nya melalui permukaan tubuh. Nah, kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai protista mirip hewan, karena sebelumnya telah menjadi pembahasan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada pengamatan. Sekarang, mari kita coba buktikan ada organisme apakah pada tempat atau habitat tersebut dengan cara mengambil 1 sendok air yang ada di sana sebagai sampel yang akan kita amati. Kita ambil air yang sudah kita kumpulkan menggunakan pipet dan taruh di atas objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Selanjutnya, kita lihat di bawah mikroskop. Dan inilah penampakannya. Banyak sekali organisme yang ada pada setetes air tersebut, bukan? Nah, namun coba kita amati salah satunya. Salah satunya organisme ini. Organisme apa itu ya? Coba kita amati berdasarkan ciri-cirinya. Oh, ternyata ada silia yang menyelimuti seluruh permukaan tubuhnya. Dan silia tersebut juga digunakan untuk bergerak. Organisme tersebut menggerakkan silianya dengan menggetarkannya. Ternyata selain itu, organisme ini memiliki 2 inti dalam 1 sel, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Dapat kita lihat pula corong mulut, sitostoma, dan sitofaringnya. Organisme ini juga menggerakkan silianya untuk memperoleh nutrisi. Ternyata kita juga dapat melihat vakuola makanan yang digunakan untuk mencerna makanan. Ketika zat makanan disebarkan ke seluruh tubuhnya, maka sisa-sisa zat makanan akan dikeluarkan melalui lubang anal. Nah, selain itu, juga ada vakuola kontraktil yang digunakan untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan. Berdasarkan ciri-ciri yang kita temukan pada pengamatan, bahwa organisme tersebut merupakan Paramecium sp yang penting dalam jaring-jaring makanan sebagai pengurai di ekosistem akuatik. Paramecium juga berperan dalam kontrol populasi alga, bakteri, dan protista lain. Mereka selalu membantu membersihkan partikel kecil berupa debu di dalam air. Paramecium juga dapat pula hidup di dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Nah, dari pembelajaran kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tepat sekali, bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada setetes air tawar yang mengalir lambat, terdapat salah satu organisme yang memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar di seluruh tubuhnya. Selain untuk bergerak, silia ini juga digunakan untuk memperoleh nutrisi.
Selain itu, organisme tersebut memiliki makronukleus dan mikronukleus, serta memiliki vakula kontraktil. Organisme tersebut merupakan Paramecium sp, yang termasuk dalam kelompok Ciliata dan tergolong sebagai protista mirip hewan. Berperan sebagai pengurai di ekosistem akuatik, kontrol populasi alga, bakteri, dan protista lain dapat pula menyebabkan penyakit di tubuh manusia. Nah, setelah lupa untuk menulis laporan pengamatan pada lembar format yang telah disediakan ya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan amati bagaimana paramecium ini bereproduksi. Tetap semangat, jaga kesehatan,